Jadi pada pertemuan keempat kimia farmasi kualitatif ini, saya akan menjelaskan materi tentang gugus fungsi penting obat suatu golongan alkaloid. Nah, di mana saya mengambil contoh obatnya yaitu adalah kafein. Di mana ini merupakan sumber atau referensi saya dari National Library of Medicine dengan judul Caffeine as a Factor Influencing the Functioning of the Human Body, Friend or Foe. Nah, jadi kafein sendiri memiliki nama lain yaitu 1,3,7 trimethylkantin atau 3,7 dihidro 1,3,7 trimetil 1 H purin 2,6 dion, di mana alkaloid purin yang terkenal ini dapat dideskripsikan sebagai suatu bubuk putih tidak berbau dengan rasa sedikit pahit. Nah, rumus kimia dari kafein ini adalah C8H10N4O2. Kafein ini sendiri terdapat pada lebih dari 60 spesies tanaman di seluruh dunia. Nah, jadi untuk struktur dan juga gugus fungsinya saya mengambil sumber dari ini National Library of Medicine dengan judul Chemical Chain of Food Treated with Caffeine. Jadi ini merupakan struktur dari kafein di mana pada kafein ini dia terdapat beberapa gugus-gugus penyusun dari strukturnya seperti terdapat gugus karbonil, gugus gugus amin, dan juga terdapat gugus amida serta gugus alkil. Ini merupakan gugus alkilnya. Nah, jadi pada molekul kafein ini dia terdapat 10 ikatan karbon hidrogen termasuk 9 ikatan karbon hidrogen dari gugus metil, 10 ikatan karbon nitrogen, 2 gugus karbonil C rangkap O pada posisi cincin, 1 ikatan C rangkap C, 1 ikatan C rangkap N, serta 1 ikatan karbon-karbon. Nah, jadi seperti pada purin lainnya, kafein ini dicirikan oleh permukaan planar yang dikelilingi oleh fungsi hidrofobik dan hidrofilik. Hal ini dapat disebabkan oleh dua gugus, yaitu gugus doner hidrogen C8H8 yang mampu membentuk ikatan hidrogen yang akan membuat molekul kafein ini sedikit larut dalam air. Sedangkan gugus aseptor ikatan hidrogen O2O6 dan S9 akan membentuk suatu gugus hidrofilik tadi. Nah, kafein sendiri memiliki beberapa target di otak seperti adenosin, ryanodin, reseptor asam Y-aminobutirat, dan isoenzim siklik nukleotida fosfodiesterase. Nah, pada kafein ini melalui antagonisme AR akan mempengaruhi fungsi otak seperti tidur, kognisi, pembelajaran, memori, dan memodifikasi disfungsi dan penyakit otak seperti penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, penyakit Huntington, penyakit epilepsi, nyeri atau migrain, depresi, dan juga skizofrenia. Nah, jadi kafein ini juga dapat menstimulasi sistem saraf pusat, tetapi pada konsentrasi kafein dalam darah yang tinggi, sekitar 10-30 nanogram per mililiter. Nah, hal ini dapat menyebabkan kegelisahan, kegembiraan, tremor, tinnitus, sakit kepala, dan juga insomnia. Nah, jadi contoh fungsi dari senyawa kafein tadi, dia dapat melindungi dapat terlibat dalam penyakit Alzheimer. Nah, jadi Alzheimer itu merupakan alasan untuk 50-70% demensia neurodegeneratif dan ditandai dengan penurunan fungsi kognitif secara progresif dan secara patologis oleh hilangnya integritas sinaptik dan neuron plak amiloid yang terdiri dari beta amiloid. Nah, jadi fungsi dari mekanisme pada kafein ini dia berfungsi untuk melindungi si penderita tadi terhadap pembentukan beta amiloid yang dikenal sebagai plak amiloid pada penyakit Alzheimer tadi.